Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullahu ajma'in, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-24 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang ketiga di dalam Kitabul Jihad, dan bab ketiga ini adalah bab penutup di dalam Kitabul Jihad, ya, bab yang terakhir yang penulis bawakan di dalam Kitabul Jihad terkait dengan masalah hudnah wal zimmah wal aman, tentang gencatan senjata, kemudian zimmah, dan juga jaminan keamanan. Ada yang baca? Fadhal, iqra Abdurrahman, al-bab al-thalith. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-bab al-thalith fil hudnati wal-dhimmati wal-amani wa fihi masail. Al-mas'alatu al-ula aqdul hudnati ma'al kuffari. Ta'rifuha. Al-hudnatu lughatan as-sukunu wa syar'an عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. مشروعيتها ودليل ذلك يجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين كضعفهم
أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح كطمع في إسلام الكفار ونحوه، لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الهديبية 10 سنين، وصالح اليهود في المدينة وصالح اليهود وصالح اليهود في المدينة. لزوم الهدنة: تكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة لا يجوز نقضها ولا إبطالها ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخش منهم خيانة، لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة عدونا علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم، لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, berkata penulis hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama di dalam bab yang ketiga, aqdul hudnati ma'al kufar, melakukan akad hudnah, yakni gencatan senjata bersama orang-orang kufar, ya, melakukan kesepakatan untuk gencatan senjata dan tidak saling memerangi bersama orang-orang kufar. Al-awwal ta'rifuha, definisi al-hudnah. Kata al-hudnah lughatan, secara bahasa, di dalam bahasa Arab, kata al-hudnah artinya as-sukun, yakni tenang. Ya, sakinah, ketenangan. Ya, al-hudnah dalam bahasa Arab artinya as-sukun, tenang. Wa syar'an, sedangkan hudnah di dalam istilah syariat adalah aqdul imami aw naibihi li ahli al-harbi ala tarkil qitali muddatan ma'lumatan biqadril hajati wa in talat. Hudnah secara istilah syariat adalah akad yang dilakukan oleh imam atau pihak yang ditunjuk oleh imam, naibnya. Naib artinya wakil. Ya, aqdul imam au naibihi, akad yang dilakukan oleh seorang imam, jadi pemimpin kaum muslimin, atau naibnya, pihak yang diwakilkan oleh pemimpin kaum muslimin bersama ahlul harbi, ya, bersama kafir harbi, orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, ala tarkil qital, untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling berperang, muddatan ma'lumatan, ya, pada tempo waktu tertentu. Adanya kesepakatan antara pihak kaum muslimin dengan, ya, orang-orang kufar untuk tidak saling memerangi dalam tempo waktu tertentu, biqadril hajah, sesuai dengan hajat yang dibutuhkan, wa in talat, meskipun mungkin lama,
ya bertahun-tahun. Ya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam melakukan sulh atau hudnah dengan orang-orang musyrikin berapa tahun? 10 tahun lamanya. Ya. Maka hudnah ini dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Dilihat berdasarkan hajat dan maslahat untuk kaum muslimin. Wa tusamma muhadanatan wa muwada'atan wa muahadatan. Akad semacam ini, ya perjanjian untuk tidak saling memerangi antar kedua belah pihak, antar kaum muslimin dengan orang-orang kufar, disebut juga dengan akad muhadanah, ya, atau akad muwada'ah, atau akad muahadah. Hakikatnya sama, ya, muhadanah atau muwada'ah atau muahadah, hakikatnya sama. Ya. Akad antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi untuk tidak saling memerangi, ya, pada tempo waktu tertentu. Ats-tsani masyru'iyyatuha wa dalilu dzalik. Poin yang kedua terkait dengan pensyariatan hudnah dan dalilnya. Kata penulis, yajuzu li imamil muslimin aqdul hudnati ma'al kuffari ala tarkil qital muddatan ma'lumatan biqadril hajah. Diperbolehkan bagi imam kaum muslimin, bagi pemimpin kaum muslimin untuk membuat akad hudnah, ya, gencatan senjata bersama orang-orang kufar untuk tidak saling memerangi, ya, dalam tempo waktu tertentu sesuai dengan hajat yang dibutuhkan, sesuai dengan hajat, ya, yang diperlukan. Idza kana fi aqdiha maslahatun lil muslimin, kalau memang, ya, di dalam akad hudnah ini ada maslahat untuk kaum muslimin, maka boleh, hukumnya jaiz, hukumnya diperbolehkan, ya, bagi seorang imam kaum muslimin untuk membuat akad gencatan senjata bersama orang-orang kufar. Ketika di sana memang ada maslahat yang besar untuk kaum muslimin. Kadha'fihim, ya, seperti kondisi lemah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ketika kaum muslimin dalam kondisi lemah, ya, au adam isti'dadihim, atau ketika kaum muslimin, ya, belum siap untuk berperang, ya, karena keterbatasan, ya, senjata-senjata mereka. Au ghairi dzalika minal masalih, atau maslahat-maslahat yang lain. Katam'in fi islamil kufar wa nahwihi, ya, seperti harapan besar agar masuknya orang-orang kufar, ya, dengan cara dakwah, ya. Maka hudnah ini, ya, menjadi kesempatan untuk apa? Terbukanya pintu dakwah, untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang kufar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hudnah di dalam Islam adalah perkara yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang haram sifatnya, tapi hukumnya boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-61. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah. Ya, ketika mereka ini orang-orang kufar, orang-orang musyrikin condong untuk melakukan sulh, perdamaian, maka terimalah dari mereka dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menjadi dalil bahwasannya melakukan akad hudnah bersama orang-orang kufar diperbolehkan kalau memang di sana ada kemaslahatan. Wa qad aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hudnah ma'al kuffari fi sulhil Hudaybiyah 10 sinin wa salahal yahuda fil Madinah. Ya, sebagaimana yakni hudnah diperbolehkan secara syariat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempraktekannya
di dalam kehidupan beliau. Ya, Nabi praktekkan akad hudnah ini bersama orang-orang musyrikin dan bersama orang-orang Yahudi. Ya. Adapun bersama orang-orang musyrikin, akad hudnah ini ya diantaranya adalah ketika terjadi sulhul Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah. Di mana terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk melakukan gencatan senjata ya dalam tempo 10 tahun lamanya. Ya, terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk melakukan gencatan senjata untuk tidak saling memerangi ya selama 10 tahun lamanya. Dan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan sulhul Hudaybiyah ini meskipun secara zahir ya poin-poinnya seolah-olah menzalimi kaum muslimin, Allah namakan kemenangan. Ya bagi kaum muslimin. Ya, karena memang setelah ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin yang luar biasa. Dengan sebab hudnah ini, maka kaum muslimin bisa berdakwah secara maksimal. Ya, bahkan tidak butuh waktu lama ya untuk menaklukkan kota Mekah. Ya, hanya butuh waktu 2 tahun. Setelah hudnah, kaum muslimin berhasil menguasai kota Mekah. Ya, yang menandakan ya kemenangan kaum muslimin atas orang-orang musyrikin Mekah. Wasalahal Yahuda fil Madinah, demikian pula ya di awal-awal ketika Nabi tiba di kota Madinah, Nabi melakukan sulh. Ya, perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah untuk tidak saling memerangi di antara mereka. Ya, maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya hudnah adalah perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Poin yang ketiga, ats-tsalits luzumul hudnah. Ya, kelaziman al-hudnah. Ketika terjadi hudnah, maka lazim untuk ditaati. Ya, harus dijalankan kesepakatan damai tersebut. Ya, dan tidak boleh ya kita batalkan secara sepihak. Kata penulis, takunul hudnatul lati aqadaha al-imamu aw naibuhu lazimatan. Akad hudnah, akad gencatan senjata yang dibuat oleh seorang imam atau wakilnya itu sifatnya lazim. Harus dijalankan oleh kaum muslimin. Ya, sifatnya lazim. Sifatnya mengikat. Harus dijalankan oleh kaum muslimin. La yajuzu naqdhuha wala ibtaluha. Tidak boleh kita ya batalkan secara sepihak ya akad hudnah yang sudah dibuat antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Mastaqamu lana, selama mereka orang-orang kufar ya yakni menjalankan konsekuensi dari perjanjian damai tersebut, walam yakhunu, dan mereka tidak mengkhianati ya perjanjian yang telah dibuat. Selama mereka jalankan konsekuensinya ya dengan baik, maka kita pun harus jalankan ya konsekuensi dari hudnah tersebut. Walam nakhsha minhum khiyana, selama kita tidak mengkhawatirkan adanya pengkhianatan secara nyata ya dari musuh-musuh Islam. Selama mereka jalankan hudnah sebagaimana mestinya, kita jaga hudnah tersebut. Ya, jangan sampai kita batalkan ya dengan perbuatan-perbuatan kita. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ya, selama mereka berlaku jujur terhadapmu, maka hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Jangan batalkan perjanjian kamu dengan mereka secara sepihak. Maka tidak pernah kaum muslimin
melanggar perjanjian gencatan senjata secara sepihak. Dalam sejarah nggak pernah ada. Ya, yang ada yang memulai adalah orang-orang kufar. Ketika kaum muslimin ya mengadakan gencatan senjata, ya, maka kaum muslimin berusaha untuk komitmen dengan perjanjian tersebut dan tidak membatalkannya secara sepihak, ya, kecuali diawali oleh orang-orang kufar. Sebagaimana Sulhul Hudaybiyah, ya. Kenapa kaum muslimin menyerang orang-orang musyrikin Makkah sebelum selesai perjanjian, ya, 10 tahun untuk hudnah? Karena yang membatalkan hudnah adalah orang-orang musyrikin sendiri. Maka Allah jadikan sebagai kesempatan bagi kaum muslimin untuk menaklukkan kota Makkah. Ya. Maka orang-orang beriman ketika sudah terikat perjanjian damai dengan orang-orang ya kufar untuk tidak saling memerangi, maka harus dijaga perjanjian tersebut, tidak boleh diingkari. Ya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Allah perintahkan kita untuk menjaga. Ya, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka berlaku jujur terhadapmu, ya maka hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji yang telah kamu buat. Jangan diingkari. Di antara janji yang dibuat adalah kesepakatan hudnah. Ya, kesepakatan untuk tidak saling memerangi. Ini bagian dari akad. Ya, yang harus dipenuhi oleh orang-orang beriman. Karena Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi akad-akad mereka, janji-janji mereka. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji yang telah kamu buat. Jangan diingkari, jangan dibatalkan secara sepihak. Kata penulis, fa in naqadhu al-ahda biqitalin au mudhaharati aduwina alaina au qatli muslimin au akhdhi malin intaqadhal ahdul ladzi bainana wa bainahum wa jaza qitaluhum. Kalau seandainya ya orang-orang kufar tersebut, ya mereka yang membatalkan perjanjian mereka yang membatalkan secara sepihak kesepakatan gencatan senjata mereka dengan memerangi kaum muslimin, ya, atau membantu pihak lain untuk memerangi kaum muslimin, atau dengan membunuh seorang muslim atau merampas harta seorang muslim, maka dengan sendirinya otomatis akadnya batal. Ya. Kalau seandainya mereka orang-orang kufar ya memerangi kaum muslimin secara sepihak atau membantu pihak lain memerangi kaum muslimin, ya, atau membunuh seorang muslim atau merampas harta seorang muslim dengan tanpa hak, maka secara otomatis ya akad hudnah yang dibuat batal. Ya. Wajaza qitaluhum, dan pada saat itu boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Ya, karena mereka membatalkan ya akad mereka dengan kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka melanggar janji setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, ini mencela agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Ya, mudah-mudahan mereka berhenti ya dari membuat kerusakan di atas muka bumi. Ya. Maka Allah membolehkan
Ya, ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka membatalkan kesepakatan mereka dengan kaum muslimin, Allah izinkan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka kembali. Ya. Tapi ketika mereka masih komitmen dengan perjanjian mereka, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melanggar akad tersebut. Jalankan konsekuensinya. Ya, selama mereka masih komitmen dengan akad tersebut, jalankan. Jangan dibatalkan. Tapi ketika mereka sudah membatalkan secara sepihak, ya maka boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Wa in khifa minhum naqdhul ahdi bi amaratin tadullu ala dhalik jaza an nanbidha ilaihim ahdahum wala yalzamul baqa ala ahdihim. Ketika dikhawatirkan ya bahwasannya orang-orang kufar akan membatalkan akad hudna, akad gencatan senjata, dan memang sudah tampak ya amarahnya, tanda-tandanya, sudah tampak qarinah-qarinahnya ya, yang menunjukkan bahwasannya mereka ini akan membatalkan akad secara sepihak. Ketika dikhawatirkan bahwasannya orang-orang kufar akan membatalkan secara sepihak kesepakatan mereka dengan kaum muslimin dan sudah ditunjukkan dengan bukti-bukti yang nyata, maka boleh bagi kaum muslimin untuk membatalkan akad tersebut dengan mereka. Ketika muncul kekhawatiran, ya, dan sudah terbukti dengan beberapa qarinah-qarinah yang nyata bahwasanya orang-orang kufar akan membatalkan perjanjian gencatan senjata mereka, maka tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk ya mengembalikan perjanjian tersebut, ya, untuk membatalkan perjanjian tersebut dengan mereka. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka. Batalkan. Ya, ketika kamu khawatir ya akan adanya pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka. Ya, dengan cara yang jujur. Sampaikan kepada mereka, ya, kabarkan kepada mereka bahwasannya telah muncul ya tanda-tanda yang sangat jelas bahwasannya orang-orang kufar mereka hendak membatalkan perjanjian ya damai mereka dengan kaum muslimin. Ai a'limhum binaqdi ahdihim. Maknanya kata penulis, kabarkan kepada orang-orang kufar itu ya tentang pembatalan perjanjian mereka. Ya, hatta takuna anta wa hum sawa'an fil ilmi. Sehingga engkau dan mereka kondisinya sama. Lihat, berarti betapa adilnya Islam. Ya. Betapa adilnya Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang kufar, maka tidak dibatalkan secara sepihak. Ya. Tapi ketika muncul dzan ghalib, persangkaan kuat yang dibangun di atas qarinah bahwasanya orang-orang kufar memang ada keinginan jahat untuk membatalkan perjanjian tersebut, maka langsung sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang kufar bahwasannya kaum muslimin mengembalikan ya perjanjian damai kepada mereka sudah tidak lagi berlaku, ya, sehingga ketika terjadi perang maka mereka sudah tahu ya bahwasannya tidak lagi ada kesepakatan damai di antara mereka dengan kaum muslimin. Wala yajuzu qitaluhum qabla i'lamihim binaqdil ahdi. Kata penulis, makna ayat di atas, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir sebelum mengembalikan ya perjanjian damai kepada mereka. Sebelum memberikan informasi bahwasannya kaum muslimin sudah tidak lagi terikat perjanjian damai dengan mereka. Ya baru kemudian boleh diperangi lagi. Ya, tapi selama mereka belum sampai kepada mereka kabar dari kaum muslimin,
bahwasannya sudah tidak berlaku lagi hudnah, maka tidak boleh langsung diperangi, tapi dikabarkan dulu. Ya, ini akhlak dan etika yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Hatta dalam masalah perang ada etikanya. Ya, nggak boleh seorang muslim membatalkan secara sepihak. Ya, selama mereka komitmen dengan perjanjian, kita jalankan. Ya, konsekuensinya. Ketika mereka membatalkan, ya baru kita perangi lagi. Ya, ketika muncul kekhawatiran mereka akan membatalkan, maka boleh untuk membatalkan. Tapi dikabarkan dulu kepada orang-orang kufar. Bahwasannya, ya mulai saat ini kita tidak lagi terikat dengan perjanjian damai yang sudah disepakati. Ya, karena muncul qarinah-qarinah di mana kalian berusaha membatalkan perjanjian tersebut. Ya, maka baru setelahnya, ya boleh bagi kaum muslimin untuk kembali memerangi orang-orang kufar setelah ya dikembalikan perjanjian damai tersebut kepada mereka, diinformasikan ya kepada mereka. Ini akhlak yang sangat tinggi yang Allah ajarkan kepada kaum muslimin ya ketika yakni berperang melawan orang-orang kufar. Baik, iqra al-mas'alah tsaniyah. المسألة الثانية عقد الذمة ودفع الجزية. تعريفه: الذمة لغة العهد، وهو الأمان والضمان. وعقد الذمة اصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. مشروعيته: الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فسلهم الجزية. من تؤخذ منه الجزية تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة. فأشبه النساء موجب عقد الذمة. يوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب حسن، جزاك الله خيرا وبارك فيك. Nah, masalah yang kedua terkait dengan akad zimmah. Ya, akad zimmah. Masalah pertama terkait dengan akad apa? Hudnah. Ya. Yang kedua akad zimmah. Kalau hudnah artinya apa? Akad untuk tidak saling memerangi. Ya, akad untuk gencatan senjata antara kaum muslimin ya dengan orang-orang kufar pada tempo waktu tertentu. Akad zimmah wa daf'ul jizyah dan yang membayar jizyah. Membayar jizyah. Al-awwal ta'rifuhu, pengertian akad zimmah. Kata penulis, az-zimmatu lughatan al-ahdu. Zimmah secara bahasa artinya al-ahd, jadi perjanjian. Ya, al-ahdu.
artinya ya janji atau perjanjian. Wa huwal amanu wad dhaman, yakni rasa aman atau jaminan. Jadi jaminan keamanan. Ya, jaminan keamanan. Wa aqdu zimmati istilahan, adapun akad zimmah secara istilah syariat, huwa iqraru ba'dil kuffari ala kufrihim. Iqrar yakni diberikan kebebasan ya bagi orang-orang kafir untuk memeluk agama yang mereka yakini. Ya, iqrar al-kuffari ala kufri. Ya, orang-orang kafir diberikan kebebasan tinggal di negeri-negeri kaum muslimin menganut agama yang mereka yakini tanpa dipaksa masuk ke dalam Islam. Bebas, diperbolehkan. Ya, boleh bagi mereka tinggal di negeri kaum muslimin dengan agama mereka, dengan keyakinan mereka. Bisyar badlil jizyah, dengan syarat harus membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, kepada yakni pemerintah kaum muslimin. Waltizami ahkamil millati allati hakamat biha syari'atul islamiyyatu alaihim, dan dengan syarat ya ketika mereka tinggal di negeri kaum muslimin mereka komitmen ya dengan hukum-hukum syariat Islam. Boleh mereka ya menjalankan keyakinan mereka, silahkan. Apapun keyakinan mereka diberikan ya kebebasan. Ya, karena tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi ketika mereka tinggal di negeri kaum muslimin, maka mereka harus ikut aturan apa? Syariat Islam. Ya, harus mengikuti syariat ya syariat Islam. Harus ikut ya yakni aturan-aturan di dalam syariat Islam yang Allah tetapkan kepada kaum muslimin. Ini namanya akad zimmah. Ya, jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah kaum muslimin kepada orang-orang kafir yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, dengan syarat mereka membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin ya, dan mereka komitmen dengan aturan-aturan syariat Islam. Ini namanya akad zimmah. Ya, makanya orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan akad zimmah namanya kafir apa? Namanya kafir zimmi. Dan kafir zimmi adalah kafir yang ya hukumnya dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan tanpa hak, tidak boleh diganggu, ya tidak boleh diambil harta dengan tanpa hak, karena mereka mendapat dhaman, jaminan al-aman, keamanan dari pemerintah kaum muslimin ya, karena mereka sudah berakad dengan pemerintah kaum muslimin berupa akad zimmah namanya. Ya, akad zimmah. Allah a'lam. Taib, adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan untuk salat Isya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit terkait dengan akad zimmah. Poin yang kedua, masyru'iyatuhu, disyariatkannya akad zimmah di dalam Islam. Kata penulis, al-aslu fi masyru'iyati aqdi zimmati qauluhu ta'ala, dalil yang menjelaskan bahwasanya akad zimmah disyariatkan di dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi
minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak, dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan kitab, ya, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini alternatif, ya, ketika mereka yakni tidak ingin diperangi ya oleh kaum muslimin dan mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, ya maka boleh bagi mereka untuk membayar jizyah, ya, sebagai jaminan keamanan bagi mereka yang diberikan oleh kaum muslimin. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Buraidah, di antara dalil juga yang menjelaskan akad zimmah adalah hadis Buraidah ibn al-Hasib, dalam hadis yang cukup panjang, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma da'uhum ilal Islam." Ajaklah mereka kepada Islam. Ya, dakwahkan Islam kepada mereka. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka ya mengijabah dakwahmu, menerima Islam, maka terimalah dan jangan perangi mereka. Ya, kalau sudah menerima Islam, maka jangan lagi perangi mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di bagian hadis tersebut, fa inhum abau fasalhum al-jizyah. Kalau mereka enggan, ya, untuk masuk ke dalam Islam, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Ya, mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah, dan mereka diizinkan, ya, untuk tinggal di negeri-negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan kaum muslimin. Boleh. Ya. Ats-tsalits, poin yang ketiga, man tu'khad minhul jizyah. Siapakah yang diambil darinya jizyah? Ya. Apakah semua orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib bayar jizyah? Kata penulis, tu'khadul jizyatu minar rijal al-mukallafina al-ahrar al-aghniya al-qadirina 'alal adai. Ya. Jizyah itu diambil dari kaum laki-laki, ya, ini orang-orang kufar yang laki-laki. Yang diwajibkan membayar jizyah adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin dari kalangan kaum laki-laki, ar-rijal, ya, dan al-mukallafin, yakni yang sudah baligh, laki-laki yang sudah baligh. Al-ahrar, orang-orang yang merdeka, ya, bukan hamba sahaya. Al-aghniya, orang-orang yang, ya, berkecukupan, yang berkecukupan. Al-qadirina 'alal ada, yang memang mereka mampu untuk bayar jizyah. Jadi enggak semua orang kafir wajib bayar jizyah. Yang diwajibkan adalah kaum laki-laki yang sudah baligh, ya, kemudian yang merdeka, kemudian yang punya kecukupan, yang mampu membayarkan jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Fala tu'khadhu minal abdi, maka jizyah tidak diambil dari hamba sahaya. Ya, hamba sahaya yang kafir tidak terkena kewajiban jizyah. Ya, li'annahu la yamlik, karena hamba sahaya itu enggak punya. Apa yang dia miliki, milik siapa? Milik tuannya, milik sayyidnya. Ya, kalau budak punya sesuatu, maka yang dia miliki milik sayyidnya, milik tuannya.
maka tidak diwajibkan membayar jizyah bagi seorang budak. Ya, fakana bimanzilatil faqir, sehingga budak itu kedudukannya seperti orang yang fakir. Wala tu'khadhu minal mar'ati was-sabiyyi wal majnun. Demikian pula jizyah tidak diambil dari wanita. Ya, orang-orang kafir wanita maka tidak diwajibkan bayar jizyah. Demikian pula anak-anak ya yang belum baligh tidak terkena kewajiban jizyah. Demikian pula orang yang majnun, yang gila. Ya, tidak wajib membayar jizyah. Li'annahum laisu min ahlil qital, karena wanita, anak kecil, orang yang gila bukan termasuk ahlul qital, orang yang apa? Ya, berperang. Maka mereka tidak terkena kewajiban membayar jizyah. Wala tu'khadhu minal maridil muzmin wasyaikhil kabir. Demikian pula jizyah tidak diambil dari orang yang sakit menaun, ya, yang sakitnya berkepanjangan, sehingga nggak punya ya, penghasilan, ya, nggak bisa, ya, ini mencari maisha. Mereka pun nggak kena kewajiban jizyah. Wasyaikhil kabir, demikian pula orang yang sudah sangat renta, yang sudah lanjut usia, ya, tidak terkena kewajiban jizyah. Li'anna dima'ahum mahqunatun, karena darah-darah mereka terjaga. Ya, orang yang sakit berkepanjangan, ya, orang yang sudah lansia, darah mereka terjaga. Fa asbahun nisa, maka yang mereka menyerupai kaum wanita dari sisi tidak, ya, diwajibkan zakat atas mereka. Sebagaimana kaum wanita darah mereka terjaga. Ya, maka orang yang sakit berkepanjangan, ya, orang yang sudah lanjut usia tidak terkena kewajiban jizyah. Poin yang terakhir, yang keempat, terkait dengan akad jizyah adalah mujibu aqdi zimmah. Ya, konsekuensi dari akad zimmah yang berlangsung antara orang-orang kafir dengan pemerintah kaum muslimin. Ya, ketika orang-orang kafir memilih untuk tinggal di negeri-negeri kaum muslimin dan mendapatkan jaminan amanan, jaminan keamanan, ya, dari pemerintah kaum muslimin, apa konsekuensinya? Kata penulis, yujibu hadzal aqdu ma'al kufar hurmata qitalihim. Akad zimmah yang berlangsung antara orang-orang kafir dengan pemerintah kaum muslimin, ya, memberikan konsekuensi yang pertama, hurmata qitalihim, haram hukumnya untuk memerangi mereka, nggak boleh dibunuh. Ya, ketika mereka adalah kafir zimmi yang sudah mengikat perjanjian zimmah dengan pemerintah kaum muslimin, bayar jizyah, maka tidak boleh diperangi. Ya, wal hifadha ala amwalihim, harta-harta mereka terjaga. Tidak boleh kita yang merampas harta orang kafir zimmi, ya, ini secara sepihak, secara zalim, tidak boleh. Wasiyanata a'radhihim, demikian pula, ya, terjaga kehormatan mereka. Ya, tidak boleh, ya, seorang muslim, yakni melakukan kezaliman terhadap kehormatan kafir zimmi, karena kehormatan mereka terjaga dengan akad zimmah tersebut. Wa kafalata hurriyatihim, di antara konsekuensi akad zimmah, mereka diberikan, ya, jaminan kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka. Silakan, ya, menjalankan keyakinan apa yang dia yakini, ya, tanpa ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Wa adama idzaihim, di antara konsekuensi akad zimmah, tidak boleh seorang muslim mengganggu orang-orang kafir zimmi. Tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ya. Wa mu'aqabata man qasadahum bi'adza. Kemudian kalau ada pihak yang berusaha untuk menzalimi orang-orang kafir zimmi, maka dihukum. Meskipun yang melakukan seorang muslim.
Ya, ketika ada seorang muslim yang berbuat zalim kepada kafir dhimmi, maka dapat konsekuensi hukuman. Ya. Ketika seorang muslim yang mengganggu, mengambil harta, maka berlaku hukuman. Ya, karena mereka mendapatkan jaminan keamanan. Yang mendapatkan hak untuk terjamin keamanan mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang yang berusaha mengganggu mereka, dihukum. Meskipun yang mengganggu orang muslim. Ya, maka dihukum oleh pemerintah kaum muslimin. Nah, ini ya, yakni hak-hak yang didapatkan oleh orang-orang kafir dhimmi ketika mereka melakukan akad dhimmah bersama pemerintah kaum muslimin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berjumpa ya dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Ya, bagian manapun yang mereka terima, maka ambil. Maka ya jalankan konsekuensinya, ya terima dari mereka dan tahan. Jangan sampai kalian memerangi mereka. Ya, tahan, ya jangan sampai kalian memerangi mereka. Ketika mereka menerima Islam, alhamdulillah. Ya, kalau mereka tetap ingin pada kekufurannya, maka minta jizyah dari mereka sebagai yakni jaminan keamanan ketika mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin dan mereka mendapatkan hak ya sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Maka tidak boleh seorang muslim ya membunuh atau menzalimi orang kafir dhimmi yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin yang mana hak-hak mereka sudah dijamin oleh pemerintah kaum muslimin. Enggak boleh. Apapun agama mereka. Ya, diberikan yakni hak ya untuk hidup di negeri-negeri kaum muslimin selama mereka yang mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita bahas poin yang terakhir terkait dengan aqdul aman. Ya, akad aman atau terkait dengan kafir musta'man. Ya, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.